Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan soal yang berikutnya, yakni nomor 4, program menentukan jarak Fibonacci. Jarak Fibonacci ini dicetak ya ke layar komputer hingga sejumlah suku yang dimasukkan oleh user. Jadi berapa banyak user itu meminta jumlah deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci ini adalah deret yang di mana setiap bilangan adalah jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Nah, deret ini dimulai dari satu ya, satu dan satu sehingga deretnya terlihat seperti berikut. Nah, ini satu, satu, dua, tiga, lima dan seterusnya ya. Satu tambah satu dua, satu tambah dua tiga dan seterusnya. Program akan meminta user memasukkan jumlah suku dari Fibonacci yang ingin ditampilkan, kemudian menampilkan data tersebut. Oke, untuk input, jadi user itu diminta memasukkan jumlah suku dari Fibonacci yang ingin ditangkap, kemudian diproses menggunakan perulangan atau loop. Selanjutnya outputnya menampilkan deret Fibonacci ya, bukan menampilkan hasil dari deret Fibonacci-nya. Oke, jadi outputnya ini berupa teks nanti ya. Nah, untuk sudutnya begin, terus terima masukan n, memasukkan n, kemudian suku pertama sama dengan satu, suku kedua sama dengan satu, right ya. Berarti i sama dengan satu n, i sama dengan satu, then right suku pertama, kemudian and if ya akhiri. Nah, jadi kita cek dulu, kita inisiasikan terlebih dahulu suku pertamanya itu dengan satu, suku keduanya itu dengan satu, kemudian kita cetak deret Fibonacci ini untuk memberikan keterangan ke user ya. Nah, selanjutnya setelah kita menginisiasi nilai awal dari suku pertama dan suku kedua, kita cek selanjutnya masuk dari pengguna tadi. Oke, untuk i sum, oh ya, kita perulangan ya, kita misalkan tadi ya suku pertama sama satu, suku dua sama satu, kita masuk ke perulangan, for i sama dengan satu n, if i sama sama dengan satu, maka cetak suku pertama ya, maka cetak suku pertama. Nah, kemudian and if selanjutnya if i sama dengan 2 dan cetak suku kedua. Dan akhiri, kemudian selanjutnya suku berikutnya sama dengan suku pertama plus suku kedua, suku pertama sama dengan suku kedua, diganti ya, diganti nilainya, kemudian suku kedua sama dengan suku berikutnya. Kemudian suku berikutnya ini, eh, apa, teks ya, ini berupa teks tanda-tanda ini. Jadi kita ke codingnya ya. Oh iya, kita ke flow caranya dulu. Jadi yang pertama itu start, menerima masukan N, kemudian proses ya. Ini kita ada kotak dia kotak perintah prosesnya ini. Suku pertama sama dengan satu, dua sama dengan satu. Kemudian kita masuk ke dalam loop atau perulangan. Kita cek ketika i sama dengan satu cetak suku pertama, ketika i sama dengan dua maka cetak suku kedua. Nah, selanjutnya di proses ya suku berikutnya sudah suku pertama terus suku kedua, kemudian nilainya diganti ya, suku pertama sama dengan suku kedua sama dengan suku berikutnya, lalu cetak suku berikutnya ya, kemudian kita buat n. Nah, ini untuk coding programnya ya supaya lebih jelas. Jadi yang pertama ada input IOStream, kita ke software code blocks ya. Nah, jadi di sini ada input IOStream, kemudian using namespace std. Input IOStream itu menggunakan fungsi seperti in dan out, kemudian using namespace std ini untuk uh, memudahkan kita agar tidak perlu mendefinisikan std ini ya sebelum menggunakan fungsi in ataupun out ya. Jadi bisa kita langsung tulis saja di sini in ya dengan adanya using namespace std. Jadi tidak perlu memanggil sintaks std ini. Oke, integer min ini adalah program pertama. Pertama kita inisiasikan terlebih dahulu ya. N suku pertama, suku kedua, dan suku berikutnya itu semuanya merupakan bilangan ya. Dan suku pertama itu didefinisikan dengan satu, suku kedua itu didefinisikan dengan satu. Nah, selanjutnya kita cetak ya agar tidak membingungkan pengguna atau sebagai petunjuk bagi pengguna.
bahwa pengguna itu harus memasukkan jumlah suku deret Fibonacci yang ingin ditampilkan. Jadi ada berapa jumlah suku yang ingin ditampilkan. Kemudian selanjutnya program menerima masukan berupa n ya. Masukan dari pengguna itu variabelnya n. Nah selanjutnya si out ya, kita cetak terlebih dahulu deret Fibonacci-nya di keterangan titik 2, lalu nanti di sebelahnya sini itu akan diisi dengan teks ya, atau teks ya, teks deret Fibonacci-nya itu akan tampil di sini. Tampilan deret Fibonacci-nya akan tampil di sebelah sini ya. Nah, kita lanjut dulu masuk ke ulangan ya. For integer i sama dengan 1, i kurang dari atau sama dengan n, kemudian i plus plus. Nah, perhatikan di sini i-nya dimulai dari 1, kemudian selagi i kurang dari sama dengan n ya, maka nilai i akan bertambah sebanyak 1. I plus plus berarti i sama dengan i ditambah 1. Nah, kita cek terlebih dahulu. Jika i sama dengan 1 berarti menandakan bahwa ini adalah iterasi yang pertama. Kalau iterasi yang pertama berarti kita hanya mencetak suku 1, 1, koma ya. Nah, selanjutnya setelah ada ya kita see out ini suku pertama kemudian koma. Nah, selanjutnya kita continue. Continue ini untuk melanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Melanjutkan berikutnya. Nah, kemudian eh, jika i sama dengan 2, maka kita mencetak suku kedua. Dan kita klik dan kita lanjut ke continue ya. Oke, sama seperti suku yang i sama dengan 1 tadi. Nah, selanjutnya jika bukan iterasi yang ke satu atau iterasi yang kedua lagi, maka lanjut ke sini suku berikutnya sama suku pertama plus suku kedua, suku pertama suku kedua, dan suku kedua sama suku berikutnya. Nah, si out. Jadi ini yang bermain peran ketika i-nya tadi tidak lagi sama dengan 1 ataupun sama dengan 2, maka dia berlari ke sini, berpindah ke sini. Jadi ini yang berperan jika sudah iterasi yang melebihi dari 2. Hanya return 0 menandakan bahwa program ini berakhir ya. Kita coba jalankan programnya. Jadi di sini kita ambil dua jumlah suku ya. Kita ambil dua contoh saja. Oke. Nah, di sini keterangan ya supaya kita tidak bingung. Masukkan jumlah suku dari Fibonacci. Kita misal saja 4 suku yang diinginkan. Nah, maka dia akan memunculkan 4 jumlah suku deret Fibonacci, yakni 1, 1, 2, 3 ya. 1 ditambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Oke. Oke, kita coba cek lagi sekali lagi. Misal untuk jumlah suku yang lebih banyak, misal ada 10 suku. Oke, kita tunggu. Nah, 10 suku, kita enter. Nah, lihat di sini ya, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. 21 tambah 34 kan 55. Berarti benar ya. Oke, kita mungkin ini ya untuk pembahasan soal nomor 4. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5.